Fakta terima uang 50 juta. Ada sedikit keterangan yang berbeda karena ada saksi kemarin, saksi yang memberikan uang kepada Pak Andi Arief itu menerangkan bahwa supirnya Pak AGM supirnya Pak Abdul Ghaffar Masud menerangkan dia memberikan uang 150 juta. Kesaksian pertama datang dari Ketua Bapilu Partai Demokrat yakni Andi Arief yang mengaku tiba-tiba diantarkan uang senilai 50 juta oleh supir pribadi AGM yakni Rizky pada Maret 2021 lalu. Namun, ia menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan untuk musda ataupun ada terkait dengan pemilihan-pemilihan selanjutnya. Pak Andi Arief walaupun pernah ditangkap polisi karena kasus narkoba, Mas AHY masih mempercayai Pak Andi Arief ini buat jadi pengurus teras Partai Demokrat. Dia ini bahkan dikasih posisi yang penting lur, yaitu sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu. Ini Partai Demokrat kayaknya nggak ada kader lain lagi ya lur. Ya mungkin memang begitu ya kejadiannya. Mas AHY nggak punya banyak pilihan kader-kader berkualitas. Dan sekarang ketika Andi Arief dipanggil oleh KPK terkait dengan kasus suap, maka Demokrat pun lagi-lagi pasang badan untuk membela seorang Andi Arief. Pertanyaan saya kepada Partai Demokrat, apakah jargon katakan tidak pada korupsi itu masih berlaku atau masih menjadi ikon yang memalukan? Memang luar biasa sekali Partai Demokrat ini dalam mencetak bibit-bibit koruptor di negeri ini. Elit Demokrat Andi Arief akui terima uang 50 juta rupiah dari terdakwa kasus korupsi. Jakarta Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengakui bahwa dirinya menerima uang 50 juta rupiah dari terdakwa kasus dugaan korupsi Bupati PPU atau Penajam Pasir Utara nonaktif Abdul Ghaffar Masud. Hal ini yang dikatakan saat hadir dalam persidangan perkara dugaan korupsi suap atas terdakwa Bupati nonaktif PPU Abdul Ghaffar Masud di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda Rabu. Andi mengungkapkan uang yang diterimanya dari 50 juta rupiah yang diterimanya dari Abdul Ghaffar Masud di dalam kantong kresek. Uang itu diakuinya untuk kepentingan penanganan COVID-19. Meski uang itu diterimanya pada Maret 2021, elit Partai Demokrat mengklaim bahwa uang tersebut dipakai untuk membantu kader Partai Demokrat yang dilanda COVID-19. Sehingga dia mengatakan jika uang yang diterimanya tidak terkait musyawarah daerah Partai Demokrat. Sebagaimana perihal musda itu, terkait dengan dakwaan atas Bupati nonaktif Penajam Pasir Utara Abdul Ghaffar Masud menerima suap 5,7 miliar rupiah terkait proyek dan perizinan di Pemkab. Salah satu suap yang diterima Abdul Ghaffar diperuntukkan bagi kegiatan musyawarah daerah Partai Demokrat. 2 kali terima uang dari terdakwa korupsi. Selain pemberian uang sebesar 50 juta rupiah yang terbungkus dalam kantong kresek, Andi Arief pun mengakui penerimaan uang keduanya yang diterimanya melalui transfer rekening. Uang itu dikirim Ghaffar melalui rekening staf Demokrat, tapi dia tidak ingat jumlah pastinya. Dakwaan Bupati nonaktif PPU. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Bupati nonaktif PPU Abdul Ghaffar Masud menerima suap 5,7 miliar rupiah. Suap berkaitan dengan proyek dan perizinan di pemerintah Kabupaten PPU, di mana dalam dakwaan disebut jika pendakwa turut menerima uang dari berbagai pihak, seperti pihak swasta bernama Ahmad Zuhdi alias Yudi melalui Asdarussalam dan Supriyadi alias Usup alias Ucup senilai 1,8 miliar rupiah. Kemudian uang sebesar 250 juta rupiah diterima Abdul Ghaffar dari Damis Haq Usriani alias Adi dan Husaini melalui Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara Jusman. Lalu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU Edi Asmoro juga menerima 500 juta rupiah dari 9 kontraktor proyek di Dinas PUPR. Serta Abdul Ghaffar juga menerima uang sebesar 3,1 miliar rupiah melalui PLT Sekda Pemkab PPU Mulyari dari beberapa perusahaan yang mengurus perizinan usaha di Kabupaten PPU. Uang-uang itu diduga untuk menyetujui pengaturan paket-paket pekerjaan tahun anggaran 2020 dan 2021 pada lingkup Pemkab PPU, yaitu pada Dinas PUPR. Adapun uang itu disebut dipakai Abdul Ghaffar untuk kegiatan musyawarah daerah Partai Demokrat. Atas perbuatannya, Abdul Ghaffar Masud didakwa melanggar pasal 12 huruf B atau pasal 11 junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Unjuk rasa peringati Hari Korupsi Sedunia. Masa aksi minta gubernur hentikan proyek 2,7 triliun rupiah. Belasan massa melakukan aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk segera menghentikan proyek multi-years 2,7 triliun rupiah di tahun 2023 dan 2024. Desakan itu disampaikan sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022 di depan kantor GUPSU Jalan Pangeran Diponegoro, Jumat 9 Desember 2022. Seorang massa aksi Arif Tampu Bolon dalam orasinya mengatakan proyek multi-years adalah jalan dan jembatan sumut senilai 2,7 triliun rupiah itu harus dihentikan di tahun 2023 dan 2024 karena tidak ada payung hukumnya. Kader Partai Demokrat ini juga mengatakan progres kerja 33% di tahun 2022 dari proyek 2,7 triliun rupiah itu juga harus bersih dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia jika GUPSU Edi Rahmayadi mau aman dari jeratan hukum. Jika proyek 2,7 triliun rupiah ini tidak dihentikan pada tahun 2023 dan 2024, lanjut Arif, KPK harus segera mengusut dugaan korupsi yang terjadi pada proyek multi-years tersebut. Wakil Kepala Badan Komunikasi Strategis DPD Partai Demokrat Sumut ini juga meminta KPK memeriksa 3 broker sebagai pihak yang terlibat dalam KSOPT Waskita SMJ Pijar Utama yang diduga melakukan suap senilai 10 miliar rupiah. Masa aksi dari elemen masyarakat ini diterima Kepala Bagian Pembangunan Pemprov Su, Rasadi Nasution. Kepada masa aksi, Rasadi berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. KPK dalami pembahasan pengadaan korupsi pesawat Garuda melalui Ketua DPD Demokrat ini. Komisi Pemberantasan Korupsi mencecar Ketua DPD Partai Demokrat Lampung Ati Sugandi mengenai kasus dugaan rasuah pengadaan pesawat Garuda. KPK sudah memeriksa anggota DPR RI periode 2009 sampai 2015 itu pada Kamis 8 Desember. AT diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia selama 2010 sampai 2015. KPK juga menyampaikan terdapat satu saksi yang mangkir dari pemeriksaan yakni Direktur PT Permata Berlian Realty selaku pengelola apartemen Somerset Berlian Jakarta. KPK sedang mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan mesin di pesawat di PT Garuda Indonesia. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syah Sattar dan Presiden Komisaris PT Mugirekso Abadi, Sutikno Sudarjo. KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini, antara lain anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019 berinisial CTW. Ia pernah diperiksa pada November 2019. KPK menduga terdapat suap tersebut senilai sekitar 100 miliar rupiah yang diduga diterima anggota DPR RI 2009 sampai 2014 dan pihak lainnya termasuk pihak korporasi. Pengusutan kasus ini tidak dilakukan sendiri oleh KPK, melainkan sinergi antar penegak hukum di Inggris hingga Prancis.